merayakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Karena kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu kelaparan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama Age Spy. Tepatnya hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2020, bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Dirgahayu bangsa Indonesia. Age Spy kali ini akan merekomendasikan 5 film yang mempunyai tema tentang perjuangan bangsa Indonesia yang cocok kita tonton saat merayakan kemerdekaan ini. Berikut 5 rekomendasi film bertema kemerdekaan yang sangat cocok untuk ditonton pada saat hari kemerdekaan ini. Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Film Soekarno Indonesia Merdeka yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi oleh Aryo Bayu sebagai Bapak Soekarno, Maudy Kusnadi sebagai Ibu Inggit Ganarsi, dan Lukman Sardi sebagai Bapak Muhammad Hatta, dan masih banyak aktor-aktor dan aktris dalam film ini. Nipong harus melepaskan diri dari mereka. Nipong masih kuat di sini. Nipong sudah kalah. Mereka masih punya senjata. Kita adalah tuan untuk tanah kita sendiri. Film Soekarno ini pertama kali dirilis pada tanggal 11 Desember 2013. Film yang diusung dari kisah Presiden pertama bangsa Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno, berfokus pada masa-masa awal perjuangan Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Film Soekarno bermula dari awal kelahiran Bung Karno yang semula diberi nama Kusno. Aku sudah menganggap dia sebagai anakku sendiri. Dengan cerita berlatar sejarah, kita seolah-olah diajak menyelami kembali perjuangan para pahlawan dalam memerdekakan negeri tercinta ini. Film Soekarno Indonesia Merdeka merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk dijadikan tontonan pada hari kemerdekaan ini. Film Merah Putih merupakan film pertama dari rangkaian trilogi Merdeka yang dirilis pada 13 Agustus 2009. Film ini disutradarai oleh Yadi Sugandi dan ditulis oleh Connor Alin dan Rob Alin. Film yang dibintangi oleh Lukman Sardi, Doni Alamsyah, Darius Natria, dan beberapa aktor dan aktris yang ikut dalam film ini. Berkisah tentang perjuangan melawan tentara Belanda, tepatnya pada saat agresi militer Belanda pertama di tahun 1947. Justru ini aku lakukan untuk anak-anak kita.
Biar anak laki-laki kita hidup merdeka. Atau anak perempuan kita. Film ini juga didedikasikan untuk dua pahlawan Indonesia, yaitu Letnan 1 RM Subianto Joyo Hadikusumo dan Kadet RM Sujono Joyo Hadikusumo, serta semua pahlawan yang ikut berjuang dan gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Apa dia bisa pegang senjata? Memang anak bisa. Dengan cerita berlatar 5 kadet yang mempunyai latar belakang suku dan agama yang berbeda, mereka mengikuti latihan militer di sebuah barak Bangtir di Semarang, Jawa Tengah. Suatu waktu, kamp tempat mereka berlatih diserang tentara Belanda. Apakah mereka bisa selamat? So, makanya kita tonton film Merah Putih yang merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk dijadikan tontonan pada hari kemerdekaan ini bersama keluarga. Sebagai tentara gak ada itu tidak apa-apanya dibanding dia. Kau benar, tapi kau sekarang punya uang punya aku. Orang harus pulang. Merdeka! Kita mundur hari ini. Hari besok kita berjuang. Jadi, cuma ini yang selamat dari kalian? Betul, Pak. Kami dari Tentara Republik Indonesia. Republik Indonesia tempat orang-orang merdeka. Apa kau benar-benar yakin bahwa Allah akan merestui republik ini? Film Darah Garuda atau Merah Putih 2 merupakan film kedua dari rangkaian film trilogi Merdeka La ilaha illallah. yang dirilis setahun setelah film pertamanya, yaitu Merah Putih, Kenapa kamu di Java membunuhi Belanda? tepatnya 9 September 2010. Film yang disutradarai dan ditulis oleh orang yang sama dengan film Merah Putih, yaitu Yadi Suganti sang sutradara dan Hanar Alin, Rob Alin sebagai penulis. Allah mengirimkan ini semua untuk suatu maksud. Ze zitten overal. Verborgen als een ratten. Ik kan ze voelen. Ik voel het. Ada pembangunan lapangan udara. Kita harus hancurkan lapangan udara. Apapun caranya, apapun resikonya. Kalian sedang apa? Dengan cerita lanjutan dari film pertamanya tentang sekelompok kadet heroik yang bergerilya di Pulau Jawa pada tahun 1947. Walaupun terkepung baik oleh musuh dari luar maupun dari dalam, para pejuang yang meskipun dibedakan oleh asal daerah dan keyakinan, mereka disatukan hanya oleh satu keinginan, yaitu merdeka. Film Darah Garuda merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk dijadikan tontonan pada hari kemerdekaan. Kenapa tidak pulang saja ke negaramu yang indah itu?
Sukoharjo dengan jumlah suara 21. Sudirman. Tunggu! Hitungan suara ini belum selesai. Semua kertas suara sudah habis dihitung. Tapi saya membawa 6 mandat dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Apabila Kabinet Syahrir tidak sependapat dengan kita, maka orang-orang yang tepat menjalankan pemerintahan harus segera menggantinya. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Jika Tuan Malaka mempunyai cara lain, silahkan. Terima kasih. Film Jenderal Sudirman dibintangi oleh Adipati Dolken dan dirilis pada tanggal 27 Agustus 2015 yang berdurasi kurang lebih dari 2 jam. Saya mohon dengan sangat. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadikan tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Film Jenderal Sudirman ini bermula saat Belanda secara sepihak membatalkan perjanjian Renville. Jenderal Simmenspoot, panglima tentara Belanda, selanjutnya memimpin agresi militer II dan menyerang Yogyakarta yang pada saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Jenderal Sudirman yang saat itu sedang sakit keras melakukan perjalanan ke selatan dan melakukan perang gerilya. Perang secara sembunyi yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman ini berlangsung hingga 7 bulan. Film Jenderal Sudirman merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk dijadikan tontonan keluarga pada hari kemerdekaan ini. Ketika para pemimpin Indonesia di Surabaya dihadapkan untuk pengambilan keputusan yang sulit, seorang bocah laki-laki tahu tentang keberanian, kehormatan, dan kemanusiaan. Dia membawa pesan perdamaian kepada para musuhnya, para pemimpin, proklamasi, dan rakyatnya. I hate everything that makes a war. Tapi saya tidak berani. Hanya kamu, Musa. Saya percaya kamu. Kamu cuma anak kecil. Bocah kurir. Where is the code? Kadang kita gagal untuk tahu keberhasilan. Kita takut untuk melihat keberanian. Semua itu untuk melihat yang kamu percayai sebagai sebuah keyakinan. Masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pandai tak hanya di sini, tetapi juga harus cerdas di sini. Tidak ada kemenangan dalam perang.
perang hanya menyisakan jejak penderitaan dan kehilangan segalanya. Battle of Surabaya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton 5 rekomendasi film bertema kemerdekaan yang sangat cocok untuk kita tonton bersama keluarga di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel HSpy. Terima kasih.